Pergi ke pasar membeli ikan patin, tidak lupa membeli ketumbar. Selamat datang di channel YouTube Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku ingin sekedar memberikan informasi ya, kalau video-video aku hanya aku upload di dua akun, yaitu di channel YouTube aku di @bundatwin dan juga di fanspage aku @bundatwin rumah kayu. Jika video aku diupload di akun lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk dilaporkan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kali ini tuh aku mau langsung bongkar belanjaan aku dan aku bakalan kasih tahu ke kalian berapa harga-harganya. Nah, jadi di video sebelumnya kan aku udah belanja ke pasar ya teman-teman. Jadi kali ini setelah sampai rumah aku bakalan bongkar belanjaan aku ini semuanya. Apa aja ya? Kira-kira belanjaan aku untuk minggu ini. Nah teman-teman, ini ya udah satu keranjang nih teman-teman, aku tuh udah belanja gitu ya. Jadi sekarang aku mau tunjukin ke kalian barang-barang apa aja yang udah aku beli. Nah teman-teman, yang pertama di sini tuh aku ada beli ini ya, yang di kresek hitam ini adalah ayam. Jadi ayam ini aku belinya itu bagian dada 2 gitu ya, harganya itu 28.000. Kalau untuk per kilonya ayam itu tadi harganya itu 27.000, berarti ini tuh sekilo lebih sedikit lah mungkin ya. Terus di sini juga ada ikan patin nih teman-teman. Ini tuh harganya 20.000 ya. Kalau sekilonya itu harganya 25, kayak lagi mahal gitu sih. Kalau dulu itu kayak aku belinya tuh harganya tuh 20.000, tapi ini harganya 25. Oke, ini udah untuk ayam sama ikan. Lanjut di sini aku juga ada beli kerupuk. Nah, ini ya beli kerupuk harganya 5.000. Ya ini tuh buat lalapan gitu ya. Selanjutnya aku juga ada di sini beli daun bawang. Ini satu ikat daun bawang sama daun seledri, ini harganya 2.000. Selanjutnya di sini aku juga ada beli wortel. Ini tuh setengah kilo, harganya itu 4.000. Beli kentang setengah kilo, harganya 7.000. Kol harganya segini tuh 3.000. Tomat 4.000 setengah kilo ya. Ini tomatnya itu setengah kilo, nih 4.000. Pokoknya sekarang tuh aku kalau masak itu cabenya cabai merah dan pakai tomat, biar apa? Biar anak-anak itu juga bisa ikutan makan. Selanjutnya lagi di sini aku juga ada beli tahu nih teman-teman. Tahu aku beli itu tahu yang agak ukuran besar gitu, 5.000, dapatnya itu 5 biji tapi ukuran itu gede-gede gitu. Oke, tahu 5.000. Dan ini aku juga ada beli tempe 2 papan ini atau 2 ini tuh harganya 5.000. Selanjutnya aku juga ada beli buah ya teman-teman. Untuk minggu ini buahnya itu buah salak aja. Ini tadi aku beli salak pondok. Ukurannya tuh lumayan gede-gede, harganya tuh sekilonya itu 13.000. Ini aku belinya sekilo aja. Lalu aku juga ada beli jengkol. Ini tuh jengkolnya tuh agak muda ya teman-teman. Ini tuh yang lumayan murah sih, harganya tuh 15.000 sekilo. Ada yang tua-tua gitu, harganya tuh 25.000 sampai 30.000 gitu 1 kilo. Masya Allah mahal banget. Makanya aku nyari yang muda aja. Kalau nggak bisa disambel ya udah dilalap aja. Ini 15.000. Next di sini aku juga ada beli ikan teri. Pastinya ini nggak boleh di skip. Harganya itu 10.000 1 ons. Jadi aku belinya itu 1 ons setengah, harganya itu 15.000. Selanjutnya lagi di sini aku ada beli bawang merah ini ya. Aku beli bawang itu 1/4 aja karena di rumah tuh masih ada. Ini 1/4 harganya itu 7.000 ya teman-teman. Nggak terlalu besar sih ya. Kalau yang besar-besar itu ada yang 8.000, 9.000, bahkan 10.000 1/4-nya. Jadi aku beli yang agak kecil-kecil aja, 7.000 1/4. Harga bawang tuh lagi mahal ya teman-teman. Pokoknya masih mahal deh ya untuk harga bawang. Dan selanjutnya di sini yang terakhir ada cabai. Nah, ini cabai merah harganya itu masih sama kayak belanja mingguan aku yang sebelumnya, yaitu 5.000 1/4, dan di sini aku masih beli setengah kilo karena kalau misalnya nyambel itu enaknya itu cabainya itu banyak gitu ya.
Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah beres ya untuk aku tuh bongkar belanjaan aku. Cuman ini aja sih yang aku beli, dan sekarang lanjut buat temenin aku food prep yuk, agar semua belanjaan aku ini tuh bisa tersusun rapi, dan pastinya aku tuh kalau mau masak nanti lebih gampang gitu ya teman-teman, karena semuanya udah aku beresin. Oke deh, yuk jangan berlama-lama lagi, temenin aku buat food prep. Nah ini dia nih teman-teman untuk belanjaan aku, dan sekarang aku tuh mau lanjut buat bersih-bersihin ya. Nah di sini aku mau bersihin ikan dulu pertama-tama. Di sini ada ikan patin ya teman-teman, aku mau bersihin dulu, aku mau cuci sampai bersih karena ikan patin itu lumayan banyak gitu loh darahnya. Ini aku beli ikan patin ini tuh apa ya, kayak tujuannya itu sih sebenarnya ya buat anak-anak teman-teman, karena anak-anak itu lumayan doyan makan ikan daripada ayam tuh, mereka lebih suka ikan teman-teman. Jadi aku beliin ikan patin biar mereka tuh nanti lahap makannya. Tapi ini tuh bukan semua buat anak-anak sih, sebagian juga nanti buat ya buat sambal tambahan lauk lah gitu. Ini tuh ikan patin sebenarnya aku yang agak kurang suka, karena menurut aku dia tuh lumayan banyak lemaknya gitu loh teman-teman, apalagi kalau misalnya di sambal gitu ya, atau di santan gitu ya, itu kelihatan banget banyak lemaknya gitu loh teman-teman, dan aku sebenarnya kurang suka gitu. Tapi karena memang anak-anak itu lumayan suka, dan ikan patin ini termasuk ikan yang lumayan murah juga, terus dagingnya itu tebel gitu ya, makanya aku beli aja gitu ya biar anak-anak itu makannya lahap. Pak suami juga itu belum mulai mancing teman-teman. Kalau Pak suami udah mulai mancing, mungkin aku nggak beli ikan lagi ya, karena kan Pak suami itu juga sering gitu ya dapat ikan yang lumayan banyak dagingnya gitu. Nah di sini ikan patinnya aku belah-belah jadi dua gini ya teman-teman, maksudnya aku belah-belah gitu biar dia itu tuh nanti pas mau masaknya itu enak dan bener-bener mateng gitu ya. Kadang tuh kalau gede-gede kayak gitu aku ngelihatnya itu agak geli teman-teman kalau ikan gitu. Dan di sini aku lanjutin buat bersihin ayam pastinya ya. Ini ayamnya tadi aku beli bagian dada 2 belahan gitu, dan di sini aku lagi bersih-bersihin sampai benar-benar bersih. Oh ya teman-teman, mau sedikit cerita, aku sambungin cerita aku yang di video sebelumnya tentang pengalaman sesar ya. Jadi teman-teman, pas aku sesar itu dulu ya, itu tuh aku sampai di rumah itu langsung mandi ya teman-teman, karena kan untuk si perbannya itu perban yang anti air gitu ya. Cuman memang perbannya itu kayak semingguan itu tuh bidan aku datang buat ngegantiin teman-teman perbannya. Jadi aku ngeganti perban itu nggak ke rumah sakit, palingan ke rumah sakit itu cuman kayak buat periksa teman-teman, buat periksain anak aku, karena anak aku kan kembar ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak ada dikasih jadwal gitu sama dokter buat periksanya gitu. Tapi kalau buat mandi aku selalu mandi gitu ya, dan juga pastinya kayak selalu keramas, karena pas apa ya, pas aku kayak habis lahiran itu aduh sering banget keringetan teman-teman. Terus juga badan aku itu bau ASI, karena memang ASIku itu melimpah ruah gitu ya awal-awalnya. Tapi nih teman-teman, walaupun ASI aku itu awalnya itu melimpah ruah, tapi nggak tahu kenapa anak-anak itu kayak nggak kenyang gitu ya minum ASI aku. Ya mungkin karena mereka itu berdua, karena otomatis kan harus berkongsi ya teman-teman. Jadinya anak-anak itu stop ASI itu tuh di umur 3 bulan teman-teman, karena di umur mereka 3 bulan otomatis sudah makin kuat kan mereka itu minum ASI, dan mereka itu ngerasa nggak kenyang dan nggak puas minum ASI aku teman-teman. Alhasil mereka itu berhenti total dengan sendirinya gitu. Kayak aku kasih itu ya nggak mau merekanya gitu. Tapi ya teman-teman, aku tuh kayak bener-bener bersyukur banget pas anak-anak berhenti ASI itu. ASI aku itu apa maksudnya payudara aku itu nggak sakit teman-teman, karena aku tuh pernah dengar cerita biasanya kalau misalnya anak-anak itu diberhentiin ASI biasanya gitu ya itu bakalan ngalamin bengkak payudara gitu teman-teman, yang lumayan beberapa harian lah mungkin gitu. Dan alhamdulillah aku sama sekali nggak ada ngerasain itu teman-teman. Pas anak-anak berhenti ASI ya udah kayak ASI aku ya stop juga secara begitu aja gitu loh teman-teman. Jadi ya alhamdulillah aku tuh nggak ada yang namanya ngalamin bengkak payudara gitu. Ya mungkin karena anak-anak itu nggak puas aja gitu ya sama ASInya aku gitu, makanya mereka itu stop, dan semenjak itulah mereka itu beralih full ke susu formula ya teman-teman. Jadi kalau niat aku dari awalnya itu memang palingan susu formula itu kayak selingan gitu ya, tapi karena memang anak-anak yang berhenti dengan sendirinya ya jadinya anak-anak itu dari umur 3 bulan itu sampai sekarang ya full susu formula gitu teman-teman. Dulu pas awal-awal itu anak-anak minum susu formula itu ya di umur yang berapa ya
itu rasanya kayak hampir 1 juta gitu ya teman-teman. Itu cuma buat beli susu doang gitu loh teman-teman, karena anak-anak itu kuat banget minum susunya. Tapi ya makin kesini ya udah mulai nggak terlalu kuat lah minum susu, karena kan mereka juga udah mulai pintar makan gitu ya. Palingan ya mau minum susu itu pas mau tidur dan pas mau pengen gitu, jadi nggak yang terus-terusan minta-minta susu. Kalau misalnya mereka itu haus, aku lebih selingin sekarang itu kayak minum air putih sih teman-teman. Oke deh, balik lagi ke video ya teman-teman. Ini tuh aku udah bersih-bersihin untuk beberapa sayuran aku. Tadi tuh juga ada jengkol, tuh jengkolnya tuh masih agak muda ya teman-teman. Tapi kalau untuk disambel itu udah bisa. Cuman ada juga sih beberapa biji itu tuh yang masih muda, cocoknya tuh buat lalapan gitu ya. Karena memang jengkol itu lagi ini ya teman-teman, lagi langka sih kayaknya yang tua ya di tempat aku. Ada sih yang tua gitu satu-satu yang jual, dan itu harganya 25.000 sampai 30.000 1 kilo. Biasanya juga 15 gitu ya, paling mahal itu kayak 18 atau 20. Malah ini tuh sampai 25 sampai 30. Wow, aku nggak mau beli sih yang semahal itu. Makanya aku nyari yang jengkol itu ya nggak apa-apa lah, agak muda gitu. Harganya tuh 15.000 gitu teman-teman 1 kilo. Yang penting bisa disambel gitu ya, atau digoreng. Kalau untuk disambel mah bisa ya teman-teman, jengkol tadi udah agak keras juga sih. Cuman memang ada kayak beberapa biji gitu ya jengkolnya itu yang kayak masih cocoknya itu buat lalapan doang. Oke, di sini aku lanjutin buat ngupas-ngupasin wortel. Jadi kalau wortel aku memang selalu kupas ya teman-teman. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, apa nggak busuk wortelnya dikupas? Enggak ya teman-teman. Ini tuh walaupun dibiarin 1 minggu sampai 10 hari ya tanpa dialasin tisu, ini tuh masih awet teman-teman ya. Itu menurut pengalaman aku ya teman-teman, tuh masih awet banget. Karena kan wortel ini juga salah satu sayuran yang memang awet ya. Jadi nggak perlu dialasin tisu juga, dia tuh bakalan awet teman-teman walaupun udah dikupasin. Aku tuh sengaja selalu ngupasin wortel, jadi pas nanti tuh aku mau masak itu udah enak ya, tinggal dipotong-potong, tinggal dicuci gitu. Cuman aku walaupun aku kupas, aku nggak cuci ya teman-teman, karena kalau sayuran itu udah dicuci biasanya lebih rentan dia itu cepat busuknya. Oke, aku lanjut lagi. Di sini aku metik-metikin cabe. Jadi sekarang itu kan aku masak itu pakai cabe merah gitu ya, plus tomat juga. Jadi cabe merah aku tuh lumayan boros teman-teman. Aku tuh 1 minggu ngabisin cabe itu sekitar setengah kilo ya teman-teman. Jadi di sini aku beli cabe merah itu ya setengah kilo gitu. Dan aku nggak ada sih beli cabe rawit ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sambal yang di rumah habis, terus cabe yang di samping itu nggak ada buahnya, ya mungkin aku beli dadakan aja besok yang tadi warung gitu ya teman-teman, buat bikin sambal lagi gitu. Karena sekarang ini aku mau masaknya itu pakai cabai merah doang, biar apa yang aku masak itu yang anak-anak makan. Jadinya aku nggak perlu repot-repot lagi bikin banyak lauk gitu ya. Palingan ya sesekali aja teman-teman aku tuh ngebedain lauk buat anak-anak. Ini tuh cabe, masya Allah lagi murah banget gitu ya. Pengen banget sih sebenarnya nyetok cabe itu agak banyak kan teman-teman. Cuman kulkasku itu kan kecil ya, jadi kayak menyetok-nyetok itu sebenarnya agak bimbang dan ragunya itu di situ teman-teman. Takut nggak muat gitu ya di dalam kulkas. Padahal pengen banget gitu ya nyetok cabe itu agak banyak kan gitu ya, dibungkus koran gitu kan. Biasanya kalau dibungkus koran itu kan lebih awet ya teman-teman. Cuman ya mikirin kulkas itu kecil, ya udahlah ya mau gimana lagi gitu. Daripada ntar aku paksain gitu ya, malah sayur-sayuran yang buat aku pakai sehari-hari malah nggak ada tempatnya gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, biarkan saja. Nah di sini aku lanjut buat nyimpan si kol. Kalau kol aku selalu potong-potong, karena apa? Karena memang food containernya itu kan kecil ya. Jadi aku tuh harus harus putar otak biar muat di food containernya. Tapi walaupun ini udah dipotong-potong, kalau untuk kayak semingguan itu masih awet banget ya teman-teman kol ini. Karena kol ini juga termasuk salah satu sayuran yang menurut aku itu lumayan awet. Ini aku juga ada beli kentang. Kentang aku nggak simpan di freezer ya, cuman biar nanti tuh enak aja di videoin, aku masukin ke food container aja. Terus ini juga ada beli daun bawang sama daun sop, itu satu ikatnya kan 2.000 ya teman-teman. Jadi karena ini kan cuman kayak sedikit doang, jadi aku nggak bikin frozen gitu ya, aku kayak giniin aja nih teman-teman. Tapi nanti aku bakalan cuci ya. Jadi setelah aku bikin video ini, aku cuci, aku keringkan, baru aku simpan ke kulkas. Jadi nanti pas mau masak tinggal dipakai aja. Cuman kalau misalnya aku cucinya sekarang, kadang itu aku keringin terus aku tuh suka lupa masukinnya ke video gitu loh. Jadi aku nyucinya nanti aja setelah aku itu beres food prep gitu. Oke teman-teman, ini dia ya untuk belanjaan aku kali ini. Alhamdulillah nih teman-teman,
Untuk total dari belanjaan aku ini tuh semuanya 143 ya teman-teman. Jadi uang yang aku bawa 175 ke pasar itu masih ada sisa 4 ribuan teman-teman. Karena aku kan ada beli sate, beli jajanan juga tadi ya. Jadi sisanya itu dari 175 tuh sisa 4 ribu doang. Ya aku tuh sengaja memang teman-teman nambahin budgetnya itu karena kadang itu kan pengen jajan lebih juga di pasar gitu ya. Karena kan kami tuh jajannya itu nggak sering ya. Palingan kalau jajan di luar kayak beli bakso, beli segala macam tuh kayak jarang banget. Jadi kalau pas di pasar, aku ke pasar gitu ya, kalau misalnya pas anak-anak atau pak suami pengen minta dijajanin, ya aku jajanin gitu ya, karena kan kasihan juga gitu ya kalau misalnya nggak diturutin gitu kan, sesekali toh juga sekali-sekali aja di pasar gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh setelah aku tutupin tadi semuanya, di sini aku langsung simpen untuk ikan dan ayam itu ke freezer. Dan di sini aku juga tata deh semuanya, sayur-sayuran, cabai-cabean semuanya itu ke dalam kulkas biar lebih rapi pastinya, dan juga biar lebih awet gitu ya teman-teman. Kalau untuk yang disimpan di luar ya aku taruhnya di luar ya, nggak aku masukin kulkas. Kayak bawang sama kentang itu aku nggak simpan di kulkas, itu aku simpennya di rak bawang aja. Oke, alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman. Kulkas aku udah terisi rapi lagi, udah terisi kulkas aku ya, pokoknya udah tenang gitu. Dan sekarang aku lanjut simpen bawang dan juga kentang. Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin video aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.